Dari bagian ini, Panagiotis Kanelis dan Thanos Papadopoulos menawarkan perjalanan melalui spektrum perspektif epistemologis dan ontologis dalam sistem informasi, menawarkan latar belakang yang diperlukan kepada peneliti yang harus mendalami secara tekun toolkit metode penelitian yang bersedia dan kemudian membuat sebuah pilihan. Ini tidak mencoba untuk memecahkan masalah apapun dalam paradigma yang ada atau menyajikan yang baru, tetapi secara sistematis memeriksa dan mengklarifikasi kumpulan asumsi ontologis dan epistemologis yang mendasari setiap kegiatan penelitian. Setelah diskusi singkat tentang ontologis dan epistemologi, bidang sistem informasi dan paradigma yang mendasarkan dibahas, dan berikut ini adalah analisis tipisme, interpretivisme, dan presentasi pendekatan interpretif yang dipilih. Karenanya, bab ini berfungsi sebagai panduan yang harus diikuti oleh para peneliti yang ingin mengklarifikasi dan mengevaluasi pandangan mereka mengenai asumsi epistemologis dan ontologis melalui penyelidikan filosofis mereka sendiri. Akibatnya, ini berkontribusi dalam membantu penelitian untuk membangun latar belakang yang kuat di mana penelitian yang valid dan ketat di bidang sistem informasi harus berlabuh. Unsur ontologis dan epistemologis dalam penelitian sistem informasi dikenalkan oleh Francis Chua dan Tommy Garrett. Bab ini berpendapat bahwa ontologi, epistemologi, dan metodologi saling terkait secara dinamis. Ontologi serta epistemologi merupakan anteseden dan konsekuensi dari metodologi. Hubungan yang kompleks ini berdampak pada metodologi yang nantinya akan mempengaruhi hasil. Memahami bagaimana ketiga elemen ini dapat dikaitkan satu sama lain dapat membantu peneliti mengembangkan metodologi yang lebih baik untuk penelitian sistem informasi. Lunam dan Joy McDonough membahas penerapan metodologi teori beralas (GTM) dalam menangani penerapan sistem perusahaan (SI) dalam layanan kesehatan Irlandia. Secara khusus, bab ini akan bermanfaat bagi para peneliti dan praktisi yang berusaha untuk fokus pada implementasi ERP dalam organisasi perawatan kesehatan. Ada kekurangan literatur empiris untuk menjelaskan penerapan GTM untuk penyelidikan SI dalam organisasi perawatan kesehatan. Kekosongan empiris ini bahkan semakin berkurang ketika kita mengalihkan perhatian kita pada implementasi SI. Bab ini akan terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama memperkenalkan GTM yang dengan jelas menggambarkan manfaatnya bagi penyelidikan SI. Bagian kedua memberikan aplikasi GTM kepada pembaca dalam praktiknya. Bab ini diakhiri dengan refleksi dan GTM sebagai pendekatan untuk empirisme SI. Bab ini oleh Khalid Al-Mabrouk dan Kieran James adalah sebuah polemik yang bertujuan untuk menarik perhatian pada masalah yang terkait dengan penggunaan pandangan dunia rasionalis dan positivistik ekonomi barat ketika mempelajari isu-isu IT transfer di negara berkembang. Secara khusus, penulis menentang penggunaan ekstensi istilah sukses dalam literatur transfer IT arus utama yang masih ada dengan alasan bahwa hal itu bermasalah karena beberapa alasan. Riset mainstream IT transfer menggambarkan IT transfer terutama linear, inkremental, dan progresif sejalan dengan keyakinan rasionalis ekonomi bahwa pasang naik mengangkat semua perahu. Mereka menyarankan teori Marx tentang materialisme dialektis sebagai alternatif dan hegemoni dominan dan mendorong peneliti di IT transfer menerima fakta bahwa kontradiksi internal adalah bagian dari sistem dialektika. Peneliti IT transfer didorong untuk melihat perlawanan lokal dengan lebih simpatik. Upaya bersama harus dilakukan untuk memahami dan berdialog dengan yang lain. Rekomendasi dibuat untuk penelitian studi kasus yang lebih berbasis wawancara daripada survei yang dikirim secara massal yang mungkin terbukti tidak efektif dalam menjangkau segmen populasi yang luas di lokasi non-barat. Disarankan bahwa kesibukan literatur yang ada dengan elit perkotaan yang berpendidikan dan perusahaan
transnasional mungkin juga terbukti menjadi penghalang bagi peningkatan pemahaman kita dan perubahan sosial yang radikal. Joao Porto de Albuquerque dan rekan dari Hamburg menjelaskan bahwa penelitian di bidang sistem informasi atau SI telah ditandai dengan penggunaan berbagai metode dan landasan teoritis. Fakta ini baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketelitian hasil ilmiah penelitian SI dan tentang keabsahan bidang akademik SI. Di sisi lain, sejumlah peneliti SI telah memperdebatkan pandangan yang menghargai keragaman sebagai kekuatan bidang SI. Bab ini mendukung sudut pandang ini dan menganalisis hubungan antara penelitian SI dan konsep yang berasal dari perdebatan teoritis seputar transdisipliner. Penulis mempresentasikan hasil dari sekelompok peneliti dari berbagai latar belakang disiplin ilmu menuju platform integratif untuk orientasi penelitian SI. Transdisipliner platform Micropolis menyediakan bahasa yang sama bagi para peneliti, memungkinkan integrasi perspektif yang berbeda melalui pertukaran pengalaman dan saling pengertian. Mereka juga membahas beberapa masalah praktis yang muncul dari kerjasama transdisiplin dalam penelitian SI. Oleh Paul Whitman dan Cap Johnson, ini memberikan serangkaian pedoman untuk membantu para peneliti sistem informasi dalam membuat, menegosiasikan, dan meninjau perjanjian kerahasiaan dengan berkonsultasi dengan penasihat hukum yang sesuai. Ini juga meninjau penggunaan perjanjian kerahasiaan di lingkungan penelitian akademis dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif sektor publik dan swasta, peneliti akademis aktif, praktisi industri, dan penasihat hukum perusahaan. Semuanya memberikan masukan ke dalam pedoman yang disusun. Bibliografi beranotasi dan tautan disediakan untuk tinjauan lebih lanjut. Sanger Johnson dan Jack Brickham prihatin bahwa meskipun sistem informasi adalah bidang penelitian yang matang, laporan studi kasus sistem informasi umumnya tidak memiliki deskripsi metode yang luas, pertahanan validitas, dan jarang dilakukan dalam proyek penelitian multitase. Hal ini mengurangi kemampuan untuk membangun teori dalam penelitian sistem informasi menggunakan laporan studi kasus. Dalam bab ini, mereka menawarkan panduan, contoh, dan perbaikan untuk studi multicase jika peneliti sistem informasi sesuai dengan pedoman ini. Lebih banyak laporan studi kasus dapat diterbitkan meningkatkan bidang penelitian sistem informasi yang berkembang pesat. Oleh Erja Mustonen Oilila dan Jukka Heikkinen ini memberikan pedoman metodologis teoritis dan praktis yang penting kepada para peneliti sistem informasi atau SI. Untuk melakukan studi sejarah, studi ini menunjukkan bagaimana teori baru dapat ditemukan secara induktif dari studi sejarah dengan menggunakan pedoman metodologi dari peneliti sebelumnya. Menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara semi terstruktur, arsip, dan berita terbitan, dan menggunakan metode analisis data baru dari pembelajaran dan sistem cerdas seperti self-organizing maps, SOMS yang digabungkan dengan matriks U dan permodelan jaringan Bayesian. Bab ini juga menguraikan manfaat, pokok permasalahan, karakteristik, dan implikasi penelitian sejarah di bidang sistem informasi. Pengembangan sistem skala besar adalah aktivitas kompleks yang melibatkan sejumlah ketergantungan yang dihadapi orang-orang yang bekerja bersama. Hanya sedikit studi yang berkonsentrasi pada koordinasi kegiatan pembangunan di konteks organisasi mereka. Studi penelitian Faivi Ovaska mencoba mengisi setidaknya sebagian dari celah ini dengan mempelajari bagaimana proses pengembangan sistem dikoordinasikan dalam prakteknya. Studi ini menggunakan pendekatan multimetodologikal untuk menafsirkan koordinasi proses pengembangan sistem dalam organisasi perangkat lunak
kontemporer di Finlandia. Metodologi ini didasarkan pada pendekatan studi kasus empiris di mana tindakan konsepsi dan artefak praktisi dianalisis menggunakan prinsip dalam kasus dan lintas kasus. Dalam ketiga fase penelitian yaitu koordinasi multi-site, pemahaman kebutuhan, dan bekerja dengan metode pengembangan sistem, baik metode kualitatif maupun kuantitatif, digunakan untuk memahami koordinasi dalam pengembangan sistem. Kontribusi utama dari studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengembangan sistem kontemporer sangat kompleks dan lebih didorong oleh peluang daripada yang saat ini diakui oleh para peneliti. Bagian yang paling menantang dari proses penelitian adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif karena kurangnya pekerjaan multimetodologis yang dilakukan dalam disiplin SI. Metode evaluasi kegunaan berlimpah dalam literatur, namun tampaknya ada minat baru dalam pengujian kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan upaya baru untuk mencerminkan prinsip desain kegunaan di seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Dalam bab ini, Judith Simon dan Andrew Conner memeriksa salah satu contoh penguji kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan merefleksikan bagaimana metode evaluasi kegunaan dipersepsikan oleh pengembangan perangkat lunak dari sistem yang digerakkan oleh konten dan mendiskusikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Berasal dari menyatukan teori kegunaan dan protokol metode evaluasi kegunaan yang digunakan oleh praktisi. Secara khusus, penulis menggunakan metode prototipe, simulasi, dan protokol talk-aloud untuk membantu perusahaan mengembangkan perangkat lunak kecil melakukan pengujian kegunaan. Mereka mengusulkan beberapa masalah yang muncul dari pengujian kegunaan dari sudut pandangan peneliti dan praktisi dan mendiskusikan pemahaman mereka tentang transfer pengetahuan yang terjadi di antara keduanya. Dalam bab ini, kami memeriksa salah satu contoh pengujian kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan merefleksikan bagaimana metode evaluasi kegunaan dipersepsikan oleh pengembangan perangkat lunak dari sistem berbasis konten. Membahas beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menyatukan teori kegunaan dan protokol metode evaluasi kegunaan yang digunakan oleh praktisi. Namun, alasan ini menjadi penting dengan alasan kedua, yaitu UEM, yang digunakan dalam praktik tidak dapat diandalkan dan valid. Menjadi sulit untuk mengidentifikasi masalah yang ditandai oleh pengguna pengujian dari masalah yang mungkin ditimbulkan oleh pengaturan pengujian atau yang lainnya. Tim Bisco mencoba menyeimbangkan umpan balik pengujian kegunaan dengan pemeriksaan nyata untuk mengidentifikasi aspek perangkat lunak yang dapat diajarkan pengguna dan bukan merupakan masalah, dan kemudian aspek yang merupakan masalah kegunaan dalam perangkat lunak dan harus intuitif. Metodologi sistem lunak SSM telah digunakan untuk meningkatkan efektivitas analisis kebutuhan organisasi dalam mengembangkan perangkat lunak dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai bentuk SSM untuk pengembangan perangkat lunak telah dikembangkan dan diperiksa di lingkungan yang berbeda oleh peneliti yang berbeda. Ada sedikit penelitian atau aplikasi yang dapat mengidentifikasi penggunaan SSM dalam pemeliharaan perangkat lunak. Ivan Lai dan Joseph Mula mengembangkan model SSM untuk pemeliharaan perangkat lunak sehingga penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan penggunaan model konseptual ini. Baru-baru ini, banyak organisasi menyadari keterbatasan sistem lama mereka untuk beradaptasi dengan persyaratan teknis baru. Tren menuju aplikasi e-commerce, kemandirian platform, penggunaan kembali komponen yang telah dibuat sebelumnya, kapasitas untuk konfigurasi ulang, dan keandalan yang lebih tinggi telah berkontribusi pada kebutuhan untuk memperbarui sistem saat ini. Akibatnya,
Sistem lama belum direkayasa ulang menjadi sistem berbasis komponen baru. Bab ini oleh Valverde dan rekannya menunjukkan penggunaan pendekatan ilmu desain dengan penelitian rekayasa ulang sistem informasi. Dalam studi ini, ilmu desain dan model Wingward Weaver (PWW) digunakan sebagai kerangka penelitian utama untuk membangun dan mengevaluasi model konseptual yang dihasilkan oleh pendekatan berbasis komponen dan tradisional dalam merekayasa ulang sistem warisan menjadi komponen sistem informasi berbasis. Kegiatan logistik di suatu perusahaan terdiri dari proses yang luas cakupannya, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan aliran penyimpanan material, pelayanan, dan informasi mulai dari titik asal hingga titik konsumsi. Jika TIK dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ini, biaya logistik akan menurun dalam jangka panjang, dan efisien kegiatan logistik akan meningkat secara substansial. Dalam bab ini, Sally Graham Fox-Heller dan Carmen K. Manley menjelaskan metode untuk mempelajari dampak TIK di perusahaan logistik. Jenis studi ini berguna untuk menyusun kebijakan perbaikan proses bisnis jangka panjang di suatu negara atau wilayah. Penulis menyarankan metode pengumpulan data dan menyajikannya melalui analisis deskriptif dan statistik. Mereka menyarankan penggunaan metode statistik T untuk menguji hubungan antara berbagai variabel dan implementasi TIK. Mereka memberikan studi kasus hipotetis untuk menunjukkan langkah-langkah dalam analisis. Bab ini akan bermanfaat bagi peneliti yang melakukan studi tentang dampak dan kesesuaian teknologi informasi dan komunikasi di bidang logistik dan sektor penyediaan layanan lainnya. Organisasi Manajemen Aset Teknik (EAMO) semakin termotivasi untuk mengimplementasikan sistem kecerdasan bisnis (BI) sebagai respons terhadap lingkungan informasi yang tersebar dan persyaratan kepatuhan. Namun, penerapan sistem kecerdasan bisnis (BI) merupakan pekerjaan kompleks yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Namun sejauh ini, hanya ada beberapa faktor penentu keberhasilan kritis (CSF) yang dapat dirujuk oleh manajemen, menggambarkan pada kerangka CSF yang berasal dari studi Delphine sebelumnya. William Yoh dan rekannya menggunakan desain kasus ganda untuk memeriksa bagaimana CSF ini dapat diimplementasikan oleh 5 EAMO. Studi kasus mendukung konstruksi dan penerapan kerangka CSF. CSF ini adalah dukungan dan sponsor manajemen yang berkomitmen, visi yang jelas, dan kasus bisnis yang mapan. Kejuaraan bisnis sentris dan komposisi tim yang seimbang. Pendekatan pengembangan yang digerakkan oleh bisnis dan berulang. Manajemen perubahan yang berorientasi pada pengguna, kerangka kerja teknis yang digerakkan oleh bisnis, scalable dan fleksibel, serta kualitas dan integrasi data yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa organisasi yang menangani CSF dari pendekatan orientasi bisnis akan lebih cenderung mencapai hasil yang lebih baik. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa tampaknya hanya ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang adopsi EDI oleh UKM, khususnya di Singapura. Studi oleh Lee dan Joseph Mulla adalah upaya pendahuluan untuk mengukur area ini. Dengan menggunakan metodologi berbasis survei, penelitian menguji adopsi EDI. Hasil menunjukkan bahwa UKM Singapura mengkonfirmasi temuan beberapa peneliti bahwa adopsi EDI secara signifikan terkait dengan penjualan tahunan perusahaan, tetapi tidak secara signifikan terkait dengan ukuran karyawan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian lain. Studi ini bertentangan dengan studi adopsi EDI dimensi tunggal sebelumnya yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan, penjualan tahunan, dan kedalaman EDI. Ukuran organisasi menunjukkan hubungan yang signifikan dengan volume yang keragaman penggunaan EDI, tetapi tidak dengan kedalaman dan luasnya.
Penggunaan Sistem Informasi Geografis atau GIS telah menjadi perhatian besar belakangan ini. Banyak aplikasi GIS yang diperkenalkan kepada orang-orang biasa dan bukan ahli komputer melalui mesin yang mereka gunakan sehari-hari seperti mobil, GPS, seluler, sistem lokasi, internet, sistem lokasi dan pemadu arah, dan lain-lain. Google Earth, aplikasi daring gratis, adalah salah satu sistem geografis daring yang memberi pengguna berbagai fungsi untuk menjelajahi tempat manapun di bumi. Perangkat lunak ini menggunakan internet untuk terhubung ke database dunia online dan melakukan perjalanan dalam hitungan detik antar kota. Dalam bab ini, Hatem Holloway secara singkat menjelajahi Google Earth dan menyajikan kemungkinan tampilan masa depan dan perluasan dari aplikasi GIS ini dengan menambahkan fitur waktu yang memberikan Google Earth kemampuan untuk menyimpan sejarah informasi geografis yang mengarah ke Google Earth baru, History of Earth Geography. Untuk tujuan ini, bab ini menyajikan pendekatan penyimpanan dan pengindeksan yang akan digunakan untuk menyimpan, pengindeksan, pengambilan, dan manipulasi data geografis yang digunakan oleh database geografis dunia yang digunakan oleh Google Earth. Web teknologi semakin diadopsi untuk mengembangkan aplikasi publik dan pribadi, karena banyak keuntungan intrinsik karena difusi ini. Memperkirakan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi web merupakan masalah yang muncul di bidang rekayasa web, karena dapat sangat mempengaruhi daya saing perusahaan perangkat lunak. Untuk tujuan ini, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa teknik estimasi telah diusulkan. Selain itu, banyak studi empiris yang telah dilakukan sejauh ini untuk menilai keefektifannya dalam memprediksi upaya mengembangkan aplikasi web. Dalam bab ini, Sergio Di Martino dan rekannya melaporkan dan mendiskusikan hasil studi empiris paling signifikan yang dilakukan di bidang ini. Akhir-akhir ini, telepon seluler yang mampu mengakses internet sedang berkembang pesat di Jepang. Pertama, Kazuhiro Takeyasu memeriksa fungsi dan fiturnya. Bab ini membahas klarifikasi layanan yang ditawarkan, karakteristik alat komunikasi dunia maya dan perbandingannya dengan instrumen seluler, serta kekuatan dan kelemahan telepon seluler. Pemasaran seluler kemudian dibahas dari berbagai perspektif termasuk kemampuan untuk menggunakan pemasaran waktu nyata, pemasaran kupon online, kemudahan navigasi pelanggan, prosedur pembelian tanpa batas, dan pengambilan serta pemanfaatan informasi tanpa batas waktu yang spasial. Penulis menganalisis perbedaan makna antara apa yang disebut 4P dalam pemasaran perdagangan nyata dan pemasaran dunia maya. Akhirnya beberapa kasus penggunaan telepon seluler dianalisis. Lelang online adalah cara yang semakin populer yang menyelesaikan transaksi elektronik. Banyak situs lelang online menggunakan beberapa jenis sistem reputasi umpan balik di mana pihak dalam suatu transaksi dapat menilai satu sama lain. Namun, umpan balik pembalasan mengancam untuk merusak sistem ini. Umpan balik pembalasan terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi percaya bahwa pihak lain akan meninggalkan umpan balik negatif jika mereka melakukan hal yang sama. Ross Malaga memeriksa data yang dikumpulkan dari eBay untuk menunjukkan bahwa ada umpan balik pembalasan dan untuk mengkategorikan masalah. Sebuah solusi sederhana untuk masalah umpan balik pembalasan, escrow umpan balik, dijelaskan.